Bubarkan DPR. Bubarkan saja itu DPR. Tidak ada fungsinya. Menghabiskan uang negara saja. Kata-kata itu sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat yang sudah muak atas segala kelakuan oknum anggota DPR yang telah menyimpang dari tugasnya sebagai wakil rakyat. Atas banyaknya kelakuan buruk yang dilakukan oleh oknum anggota DPR, membuat desakan untuk membubarkan lembaga ini kerap sekali muncul di tengah-tengah masyarakat. Atas banyaknya tindakan buruk yang dilakukan oleh oknum anggota DPR, memunculkan beberapa pertanyaan. Bisakah DPR dibubarkan atau bagaimana cara membubarkan DPR? Sebenarnya sudah ada 2 presiden yang pernah mencoba untuk membubarkan lembaga ini. Yang pertama yaitu pada tanggal 5 Juli 1959, di mana Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dengan mengeluarkan dekret presiden. Alasan utama pembubaran ini diakibatkan kinerja yang buruk dan tidak menghasilkan apa-apa, serta kegagalan Dewan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Dewan Konstituante sendiri merupakan lembaga yang dibentuk melalui pemilu pada tahun 1955. Dewan ini dibentuk untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru, tapi sejak mulai persidangan sejak 1956 hingga 1959, tidak juga berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Dekret Presiden tahun 1959 ini sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia dan dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada tahun 2001, di mana Presiden Gus Dur juga sempat mengeluarkan dekret presiden yang isinya membekukan DPR dan MPR dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Namun berbagai kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur dan lemahnya kekuatan politik Gus Dur serta permainan politik yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya membuat posisi Gus Dur sangat lemah dan dimaksudkan pada sidang istimewa MPR pada 23 Juli pada tahun 2001. Merasa eksistensi MPR dan DPR terancam karena tidak adanya undang-undang yang melindungi kelompok mereka, maka melalui sidang istimewa inilah MPR yang pada waktu itu diketuai oleh Pak Amin Rais mengamandemen dan merubah Undang-Undang 1945 dan menambahkan pasal 7C yang berbunyi, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Nah, atas kejadian ini Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana posisi DPR dan Presiden itu sejajar, sehingga Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Begitu juga sebaliknya. Jadi, jika pertanyaannya, bisakah DPR dibubarkan? Jawaban sederhananya adalah tidak bisa. Tapi masih ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membubarkan lembaga ini. Cara pertama yang bisa digunakan untuk membubarkan lembaga ini adalah dengan cara mengamandemen Undang-Undang 1945. DPR adalah amanat Undang-Undang 1945, maka untuk membubarkannya adalah undang-undang harus diamandemen dan menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan DPR. Sayangnya cara ini sangatlah mustahil untuk terjadi, karena untuk bisa kembali diamandemen membutuhkan sepertiga dari anggota MPR itu sendiri. Saat ini anggota MPR sendiri berjumlah sekitar 711 orang, sehingga amandemen harus minimal diusulkan oleh 237 dari anggota MPR. Yang melakukan amandemen adalah anggota MPR, yang dimana setengah dari anggota MPR adalah anggota DPR. Maka sangat mustahil jika MPR mengusulkan untuk membubarkan dirinya sendiri melalui amandemen ini. Cara kedua adalah cara yang lebih keras, yaitu melalui kudeta. Revolusi atau pemberontakan. Cara ini mungkin bisa untuk dilakukan, namun sangat mustahil untuk dilakukan karena pemberontakan atau kudeta membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, yang bisa melawan pasukan TNI dan Polri, yang dikendalikan oleh pemerintah. Dan juga melakukan kudeta atau perlawanan hanya karena ingin membubarkan DPR sepertinya bukan pilihan yang tepat dan hanya akan menimbulkan korban jiwa. Cara yang ketiga ini merupakan cara yang terbaik sekaligus cara yang tersulit untuk dilakukan, yaitu dengan cara memilih anggota DPR yang layak dan berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi. Dalam 5 tahun sekali, ada kesempatan sebenarnya kita bisa mengubah wajah DPR agar lebih baik, namun hal ini sangatlah sulit untuk dilakukan karena beberapa faktor, seperti ketidaktahuan pencoblos terhadap siapa yang ia coblos, serangan pajar yang berupa uang atau sembako yang menggiurkan, serta tidak adanya pemilihan calon lain yang membuat pemilu seolah-olah hanya rutinitas formal tanpa arti apa-apa. Padahal dengan memilih calon anggota legislatif yang layak dan mempunyai kualitas dan integritas, kita sudah memulai membubarkan DPR yang buruk. Pada akhirnya, dalam sebuah negara demokrasi, DPR memang harus ada, dan membubarkan DPR juga tidak menyelesaikan apa-apa. DPR memiliki peran dan posisi yang penting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Maka yang harus diperbaiki adalah kualitas manusianya saja, di mana kita memerlukan anggota DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki integritas dan kualitas,
yang mau mendengarkan aspirasi dan suara rakyat. Tidak semua anggota DPR itu buruk, tapi hampir semua anggota DPR memiliki kepentingan, dan biasanya kepentingan inilah yang membuat mereka menjadi buruk. Sejatinya anggota DPR adalah pelayan rakyat, maka DPR tidak akan terlihat baik sebelum mereka bekerja demi kepentingan rakyat itu sendiri.